Selamat datang di Museum Era Kartini yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Museum ini merupakan tempat istimewa di mana kita dapat menyelami lebih dalam perjalanan hidup serta perjuangan seorang tokoh yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Di museum ini tersimpan berbagai koleksi dan artefak bersejarah yang mengisahkan tentang kehidupan, pemikiran, hingga cita-cita besar era Kartini yang berjuang demi kesetaraan dan kemajuan kaum perempuan. Begitu kita memasuki museum, suasana terasa membawa kita kembali ke masa lalu. Di setiap sudutnya ada banyak koleksi yang menceritakan tentang masa kecil hingga masa dewasa Kartini. Kita bisa menemukan foto-foto keluarga, hingga berbagai surat dan buku yang menggambarkan Kartini sebagai seorang perempuan yang cerdas, pemberani, dan memiliki pandangan yang luas untuk memajukan kaumnya. Selain koleksi pribadinya, ada juga benda-benda yang menunjukkan bagaimana kehidupan Kartini di masa itu, termasuk dokumentasi sekolah yang dia dirikan. Hal ini menunjukkan dedikasi Kartini untuk memberikan kesempatan pendidikan yang saat itu masih terasa sulit diakses oleh perempuan. Koleksi-koleksi ini tidak hanya memiliki nilai sejarah, tapi juga menjadi simbol semangat Kartini yang pantang menyerah dalam memperjuangkan hak perempuan. Namun, agar kita mendapatkan cerita yang lebih mendalam tentang museum ini dan makna dari setiap koleksinya, kami akan berbincang langsung dengan penjaga dan juga pengurus museum. Beliau adalah orang yang setiap hari merawat dan menjaga peninggalan era Kartini, serta memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Lewat wawancara ini pula, kita bisa mengetahui lebih banyak tentang museum ini dalam melestarikan sejarah Kartini serta upaya-upaya yang dilakukan agar generasi saat ini tetap memahami dan terinspirasi oleh perjuangan beliau. Penjaga museum akan bercerita banyak tentang museum ini. Mari kita dengarkan lebih lanjut cerita langsung dari penjaga museum yang dengan penuh dedikasi merawat warisan era Kartini, dan simak detail-detail menarik yang akan membantu kita memahami lebih dalam makna dari setiap sudut dan koleksi yang ada di museum ini. Jadi kami ucapkan terima kasih Mas Agus. Perkenalkan saya Pak Is, saya sebagai salah satu yang ada di museum pemandunya ya. Bukan hanya saya. Jadi untuk sejarah berdirinya Museum Era Kartini, jadi untuk berdirinya Museum Era Kartini sendiri dibangun pada tahun tanggalnya 30 Maret 1975. Untuk peresmiannya itu di tanggal kelahirannya Era Kartini di tanggal 21 April 1977. Dan pada waktu itu memang tujuan didirikannya museum itu adalah karena memang ada sosok perempuan yang memang berjasa untuk bukan hanya di Jepara tapi perempuan di Indonesia, karena memang tidak hanya pendidikan yang beliau perjuangkan, tapi masyarakat Jepara contohnya Ukir dan juga yang lainnya itu juga beliau perjuangkan. Jadi dibangunlah Museum Era Kartini ini pada waktu masanya Bapak Presiden yang kedua, Bapak Soeharto, dan perwakilan dari beberapa masyarakat, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari anggota DPR dan kepala daerah pada waktu itu buatkanlah Museum Era Kartini sendiri dengan maksud tujuannya adalah mengumpulkan barang-barang benda sejarahnya beliau Era Kartini. Tapi beriringnya waktu, Museum Era Kartini tidak fokus di khususnya di peninggalannya Era Kartini, tapi ada peninggalannya kota Jepara. Makanya secara umum memang secara khusus memang untuk Era Kartini peninggalannya, tapi secara umum beberapa benda peninggalan penemuan yang ada di kota Jepara dimasukkan ke Museum Era Kartini. Satu strategis ya. Jadi kalau dilihat dari peta geografis pun ataupun di pusat kota Jeparanya ini, museum ini kan di sebelah utaranya alun-alun. Jadi kalau alun-alun kan salah satunya pusat pusat kota, pusat aktivitasnya kota. Jadi kalau ada event ataupun apa itu juga ada di alun-alun. Dan satu lagi itu di dekat rumah
dinas pendopo Jepara yang dulunya memang ditinggali sama beliau era Kartini sama ayahnya. Jadi biasanya ada beberapa eh, peneliti ataupun pengunjung itu yang meminta untuk diantar bukan hanya ke museum, tapi dipandu juga untuk ke pendopo Kota Jepara. Tapi memang karena di pendopo itu satu kesatuan dengan rumah dinas pendopo Kota Jepara dan juga pusat pemerintahan di Kota Jepara. Dan untuk yang ke sana itu memang harus ada surat izinnya, ya seperti itu. Jadi kalau untuk jenisnya banyak sekali, tapi untuk koleksinya hampir menginjak di angka 800-an, 800 item ya. Jadi memang terbagi menjadi 4 ruangan, memang yang untuk khusus untuk ruangannya era Kartini itu di ruang pertama. Jadi sudah kami plotkan dari beliau lahirnya, masa-masa remajanya sampai akhir hayatnya, dan beliau sampai dikenal dengan sebagai tokoh pejuang perempuan pada waktu itu, juga atas jasa-jasa dari teman-temannya dari Belanda. Itu juga ada semua untuk yang di ruang pertama. Nanti lanjut yang di ruang kedua itu yang namanya ruang Jepara kuno. Itu adalah isinya benda-benda peninggalan ataupun penemuan yang ada di Kota Jepara. Nanti Masnya tadi sudah lihat mungkin beberapa piring-piring, mangkok, ada juga mata uang zaman dahulu, itu sudah ada di ruang kedua. Dan di ruangan yang ketiga itu adalah ruang kakak kandungnya R.A. Kartini. Ya, namanya Raden Mas Panji Sosrokartono, karena memang sampai akhirnya beliau tidak menikah, jadi semua barang-barang yang dulunya di Bandung, tempat tinggalnya beliau, itu dibawa semua ke sini atas bantuan juga presiden yang pertama, karena beliau adalah guru spiritualnya, sahabat dekatnya dari presiden yang pertama. Lanjut di ruangan yang keempat itu adalah namanya ruang kerajinan yang isinya kayak seperti galeri pamer, memperlihatkan hasil-hasil kerajinan yang ada di Kota Jepara. Untuk yang khusus yang ruangan keempat itu nggak ada sejarahnya, ataupun di situ hanya khusus untuk ini loh memamerkan hasil-hasil kerajinan di Kota Jepara. Jadi bukan hanya edukasi, kami juga mempunyai beberapa fasilitas penunjang, salah satunya aula, paseban, itu biasanya digunakan sama teman-teman seniman ataupun juga yang biasanya teman-teman yang dari kuliah untuk kumpul rapat, ataupun juga memang digunakan untuk pameran. Itu juga museum mendukung seperti itu. Jadi tidak terfokus di museum itu ujung untuk kunjungan ataupun apa, tapi enggak. Tapi museum kedepannya memang ini loh punya semua. Jadi museum ini tidak terpatok ini khusus untuk pemerintah, bukan, tapi ini untuk masyarakat. Jadi beberapa kali itu ada masyarakat Kota Jepara, khususnya untuk yang anak sekolah ya. Jadi biasanya itu teman-teman yang dari sekolah itu kunjungannya satu sekolah. Sebelum kami masukkan ke Museum R.A. Kartini, kami beredukasi dulu. Ini sejarahnya R.A. Kartini, masa tempo dulu, beliau yang pernah tinggal di pendopo, karena memang untuk masuk di pendopo kan memang nggak semudah, harus ada izinnya. Kalau rame-rame mungkin juga agak sulit juga. Jadi kita kasih edukasi dulu melalui video. Nanti setelah selesai semua, di situ kita kasih beberapa pertanyaan, dan itu ada bingkisan dari museum, biasanya seperti itu. Dan baru kita nanti masuk ke area perkenalan yang memang khusus untuk peninggalan ataupun percontohan edukasi yang untuk Museum R.A. Kartini yang peruangan itu. Tapi kalau itu untuk bersama dengan sekolah, apakah ada kayak di semacam kunjungan ke sekolah? Sangat, namanya ada Museum Goto School, itu bukan mencakup di Kota Jepara sini, itu sampai biasanya kami rata-rata bukan khusus kota Jeparanya ya, malah kita ke pinggiran kota. Yang belum itu kami menginjakkan kaki di daerah Kedung, tapi untuk yang di daerah Jepara Utara itu dari mulai Donorojo, yang di salah satu puncaknya di Gunung Tempur itu kami juga masuk. Dan yang baru kemarin itu biasanya kami ke Karimun per 1 tahun itu ya, dulu dari Pulau Karimunnya dulu. Yang kemarin terakhir itu kami di Pulau Nyamuk
sama yang satunya itu apa ya? Yang sebelahnya Pulau Nyamuk, kami lupa. Jadi tiap tahun agenda kami itu ada dana di atas bantuan dari kementerian yang dikhususkan untuk alokasi khususnya itu. Jadi kami bisa ada agenda museum Bookspul itu ke luar daerah, tapi yang bukan pusatnya Kota Jepara. Jadi yang paling jauh memang dari daerah Pulau Kalimantan. Ada, jadi kalau kakaknya atau teman-teman semua itu ada, misalkan ada organisasi, ajukan saja, itu namanya kami ada program Jamu Legi, Temu Kangen Kamis Legi. Kamis Legi itu adalah wafatnya beliau R.A. Kartini. Nah itu bisa dimanfaatkan bukan hanya ke masa kami ya sebagai pelaku pemerintah bukan, tapi ke masyarakat. Kalau ada organisasi itu nanti bisa diajukan ke bidang kebudayaan nanti untuk difasilitasi untuk temu. Ada beberapa program yang mungkin diaturkan itu nanti misalkan cocok dengan visi museum atau memang ada kaitannya dengan budaya, seni budaya yang ada di Jepara, itu pasti ada fasilitasi untuk nanti temunya biasanya di aula, bisa dipakai dan juga dipasangkan. Itu biasanya di Jamu Legi, itu Temu Kangen Kamis Legi. Ada yang orisinil, ada yang duplikat. Jadi memang karena memang pernah dipakai di sama R.A. Kartini, nggak mungkin itu bisa terwujud, bisa bagus dari zaman dahulu. Jadi itu ada yang beberapa yang duplikat, ada yang memang direpair lagi untuk bisa masih bagus, ada juga yang memang diduplikat dan dibikin baru. Nah, itu tapi biasanya sama dengan ukurannya yang dipakai sama R.A. Kartini pada waktu. Untuk perawatan koleksi juga ada perawatan khusus juga. Kalau perawatan khusus biasanya kami per termin minimal biasanya setengah tahun, maksimal 1 tahun ya, jadi 1 tahun sekali. Jadi kalau yang untuk koleksi-koleksi yang di luar ini tetap tiap hari kami bersihkan. Tapi untuk yang biasanya koleksi yang secara khusus itu kan ada perawatan dan treatmentnya sendiri. Ada beberapa bahan yang memang dikhususkan untuk tidak ada kandungan kimia, biasanya yang pakai natural. Jadi yang biasanya dari bahan-bahan dari tumbuhan ataupun yang lainnya yang tidak ada nanti membuat barang itu menjadi korosi seperti itu ada. Ada kerjasama dengan Ada biasanya kami karena memang belum ada tenaga ahli ya, jadi banyak yang namanya kurator ataupun yang lainnya. Itu kami meminta bantuan dari Museum Ronggowarsito. Biasanya sudah kami kerjasama di tahun ketiga ini yang memang khusus untuk mengajari perawatan koleksi museum dari baik kayu, batu, logam dan juga yang lainnya. Itu kami belajarnya dari Museum Ronggowarsito. Memang di sana ada laboratoriumnya. Nah, jadi memang di sana ada tenaga ahlinya. Biasanya kami panggil untuk kerjasama, kami diajarkan untuk beberapa perawatan koleksi yang misalkan dari logam dan juga yang lainnya. Demikian perjalanan kita di Museum R.A. Kartini, Jepara, tempat yang bukan hanya menyimpan koleksi benda bersejarah, tapi juga menjaga semangat perjuangan pahlawan yang telah menginspirasi generasi demi generasi. Melalui setiap koleksi dan cerita yang ada, kita bisa merasakan besarnya tekad Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan pentingnya pendidikan. Dari museum ini kita belajar bahwa semangat Kartini bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi pesan yang harus relevan hingga sekarang. Semoga dengan mengenal lebih dekat sosok R.A. Kartini, kita semua terinspirasi untuk melanjutkan perjuangannya dengan cara kita masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan reportase ini. Jangan lupa untuk mengunjungi Museum R.A. Kartini jika berkesempatan, karena setiap sudutnya menyimpan banyak pembelajaran berharga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan mari terus berusaha menjadi bagian dari perubahan yang menginspirasi.